Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today exploring the simple present tense with me. Yeah. Hi everyone. I am Abdiya Syatayumna. You can call me Abdi. And I am a student at Tena Sarana Informatics University, major in Communication Science. I have a great interest in learning and teaching English grammar. Okay. Now let's move on to the material. So, what is a simple present tense? The definition of simple present tense is used to express facts, habits, and routine. Example, the sun rises in the east. Di sini ada kata rises adalah bentuk dasar dari kata kerja rise yang ditambahkan dengan s karena subjeknya adalah the sun yang dimana tunggal di show a general term. Next, when to use a simple present, we use the simple present that a general fact. Contohnya, water boils at 100 degrees Celsius. Karena di sini ada kata boils yang menunjukkan bahwa ini adalah fakta ilmiah yang selalu benar. Water boils itu kan air mendidih, jadi kayak udah pasti air kalau di suhu 100 derajat Celcius itu kan pasti mendidih. Jadi itu udah fakta ilmiah. Jadi udah pasti benar. Jadi ditambah we ask the best form with s because the subject is water atau tunggal. Jadi boils itu udah pasti fakta. Jadi water boils. Okay, next. Habits and routine. We also use a simple present to describe daily habits. Itu untuk kayak kebiasaan sehari-hari yang ya. Contohnya, I go to school every day. Di sini ada kata go yang adalah bentuk dasar dari kata kerja digunakan untuk I, which is plural yang menunjukkan daily habits. Daily habits kayak kebiasaan sehari-hari. Next, schedule and program. The simple present is also used to express fixed schedule. Biasanya tuh digunain buat jadwal tetap jelas seperti kayak rencana perjalanan atau rutinitas kita mana gitu dan bikin rutinitas kita. Contohnya the train leaves at 7 a.m. Jadi di skala yang ini tuh kenapa bisa pakai apa sih gitu maksudnya kata leave ini tuh menunjukkan jadwal tetap. We ask because the subject is training dimana tunggal. Statement that are always true. Another use of the simple present is for statement that are always true. Jadi yang untuk yang kali ini tuh didasarkan sama prinsip-prinsip ilmiah pengetahuan umum ataupun kebenaran yang diterima secara luas. Like cat or mammal. Di sini ada kata are adalah bentuk dasar dari kata kerja be, which is that a general fact about cat and mammal. Jadi kayak udah. Okay, next. Now, how we do form positive signs in the simple present. Formulanya kita bisa masukin subject plus verb. Verb itu bisa disebut kata kerja, bukan bisa disebut kata kerja atau biasanya disebutnya kata dasar. Ya, kata dasar. Plus complement. Contohnya, she plays tennis. Kata plays menunjukkan bahwa kita menambahkan s karena subjeknya she tunggal. This indicated a positive activity. Okay. Negative sentence structure.
To make a negative sense formulanya adalah subject plus do atau does not plus verb plus complement. Contohnya, he doesn't not like coffee. Di sini kita menggunakan does not untuk subjek tunggal he, and the verb remains in the bad form, which is like. If then as or is to verb. Ada beberapa aturan untuk menambahkan as atau is pada kata kerja dalam simple present. As is form singular subject, kayak misalnya ketemu sama kata he, she, it. Contohnya, he plays football. Jadi di sini plays ditambah, kan harusnya kan play, ditambahkan dengan kata, ditambahkan dengan ini. Kalau yang kedua itu add is in the verb and is, she, is, she, x or example, she watch TV. Watch kan harusnya watch ditambah dengan itu. Oke, next example and practice. Berikut beberapa example of positive signs. I eat breakfast every morning. Di sini kita menggunakan bentuk dasar dari kata kerja eat. Eat itu makan, karena subjeknya adalah I yang merupakan subjek jam. Yang untuk contoh yang kedua, the study English every day. Study juga merupakan bentuk dasar karena subjeknya jamak, yang yaitu day. Example of negative sign. She doesn't not play basketball. Kita menggunakan does not untuk subjek tunggal she, dan kata kerja tetap dalam bentuk dasar yaitu play. We do not watch horror movie. Di sini ada kata do not untuk subjek jamak yaitu we, dan kata kerja tetap dalam bentuk dasar yaitu watch. Oke. Example and practice. Sekarang kita lihat kalimat tanya interrogative. Does he like chocolate? Di sini menggunakan does untuk subjek tunggal yaitu he, dan kata kerjanya tetap dalam bentuk dasar yang yaitu like. Jadi does he like chocolate? Oke, tadi kita ya, untuk yang contoh yang kedua itu do you play the guitar? Kita menggunakan do untuk subjek jamak yaitu you, dan kata kerja tetap dalam bentuk dasar yaitu play. Do you play the guitar? Okay, next, practice and exercise. Complement the signs with the correct form of the verb. Jadi di sini ada she, to go to the gym every day. Itu kita bisa isi dengan she kan go. Nanti kita tambahkan everyday guys, kayak go to the gym every day. Untuk yang keduanya, they not to like spicy food. Jadi kita bisa tambahkan do not like. Jadi they do not like spicy food. Okay, next, summary of key points. 9 points about simple present tense. Use for fact, headed, and schedule. Use to or for positive subject plus verb plus complement. Jadi kita bisa kasih contoh misalnya she reads book, kayak reads-nya ditambahkan dengan s, books-nya juga, jadi she reads book. Kalau untuk yang negatif, subject
Terus do atau does not tambah kata kerja atau verb. Itu contohnya he does not like broccoli. He does not like coffee. Interrogative sentence do atau does plus subject plus verb. Contohnya kita bisa kasih do you play soccer, do you play badminton. Okay, next. Common mistake in using a simple present. Frequent error. Example, using the wrong verb for singular subject. Kesalahannya nih incorrect. He goes to school. Correctnya yang benar tuh he goes to school. Yang mana subjek tunggal. Yang mana subjeknya tunggal. Yap. Enggak. Soal ini terjadi karena menambahkan kata is pada kata kerja ketika subjeknya tunggal. Everyday conversation with the simple present. Ini adalah percakapan sehari-hari dengan simple present. What do you do on weekend? Apa yang kamu lakukan akhir pekan? I usually relax at home. Saya biasanya bersantai di rumah. Subjeknya I-nya itu saya adalah objek pertama yang dimana disebut dengan first impression. Bukan, first person. Verbnya itu relax adalah bentuk dasar dari kata kerja yang digunakan dalam simple present tense. Simple present untuk subjek I. Nah, kalau di usually sendiri itu adverb of frequency yang menunjukkan seberapa sering sih tindakan tersebut kita lakukan. Jadi usually berarti biasanya menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan yang kita lakukan itu. Oke. Next, mari kita bahas difference between simple present and simple past. Simple present is used to state current fact or habits. Contohnya, I have breakfast at 7 nah, kalau untuk yang kedua, meanwhile the simple past is used to expect action and have been complete in the past. Contohnya, I had breakfast at 7 a.m. yesterday. Jadi di sini apa bedanya sih? Jadi kalau yang simple present tense yang atasnya ini itu tuh buat menyatakan kegiatan dia yang dilakukan saat ini. Sedangkan yang keduanya itu untuk menyatakan yang udah lalu kayak kemarin. Pokoknya yang udah lewat. Itu tuh yang kalau yang pertama itu buat ngungkapin yang kejadian yang saat ini. Jadi di sini I have breakfast at 7 a.m. Sedangkan yang bawah itu I had breakfast at 7 a.m. yesterday. Saya sarapan jam 7 pagi kemarin. Next, the live application of simple present in the world of work. Dalam dunia kerja, saat menjelaskan job responsibility seperti I manage the team, menyampaikan product information seperti all company over excellent service. Kalau untuk menyampaikan produk information seperti all company over excellent and service. Okay. That's all my discussion for now. Thank you for your attention. Hopefully this information is useful for all of us. Sorry if there are any miscommunication.
and thank you. Bye.